Puji Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kita masih diizinkan boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi corona yang begitu luar biasa menekan bangsa kita, bahkan seluruh dunia. Tapi kalau kita boleh sehat sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita mau bersyukur bersama, kita menaikkan pujian kepada Tuhan, sebab hanya Dia satu-satunya Allah yang patut kita puji dan kita tinggikan. Kita angkat pujian yang berkata, Engkaulah perlindunganku. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Sekali lagi katakan, Engkaulah perlindunganku. Engkaulah perlindungannya dan tetap menjaga. Dari serangan musuh di dalam bahaya, Kau batu karangku teguh. Katakan, Kau persembunyianku. Engkaulah persembunyianku, dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Kaulah perlindunganku, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku, amin, dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan,
Terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesus, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu bagi kami tak berkatakan wasana. Hosana bagimu Yesus, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Inilah yang menjadi kekuatan dan penghiburan kami Tuhan. Kami percaya dan kami bersyukur bahwa Engkaulah satu-satunya yang melindungi kami, memproteksi kami dari berbagai mara bahaya yang terjadi di sekeliling kami. Sebabnya kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersorak-sorak memuliakan Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, dasar dan berkuasa, yang mampu dan melihara kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata, kala langit hidup menjadi gulita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai. Kala langit hidup menjadi gulita, tiada bekas mentari, duniaku semakin gelap, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan teguh, besar jiwa bertumbuh, hanyalah gunung Sion harapan. Sekali lagi, kala langit hidup, kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari, duniaku semakin gelap, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan teguh, besar jiwa bertumbuh, hanyalah gunung Sion harapanku. Bukan tetap percaya, kasih setiamu takkan berhenti, bagaikan tetesan embun di pagi hari. Engkau kawal langkahku lewati jurang tebing jalan ini, kau genggam tanganku erat, biar kapan timmu ku lekat sampai rumah. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kau tidak tahu apa yang ada di depan kita, tapi yang pasti Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu
Tuhan, bagai di belantara yang keluar, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi katakan, seribu tak mengerti, seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri ke nabi karya. Sekali lagi katakan dari awal, haleluya. Makasih Tuhan. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke nabi karya. Serahkan diri ke nabi karya. Serahkan diri ke nabi karya. Saatnya kami akan duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan akan memberkati kita semua melalui ibadah kita yang kita laksanakan secara online atau dalam tayangan YouTube maupun juga ya acara yang tidak bersama-sama kita dapat berkumpul, tapi ibadah itu merupakan janji Tuhan kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan ini, menjadikan ibadah kita yang penuh dengan keberkatan dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dalam kesempatan pagi hari ini, dalam perenungan firman Tuhan dari pembacaan kitab Roma pasal yang ke-12, Roma 12 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari pembacaan ayat ini dapat saya ambil kesimpulan atau satu perikop tema khotbah. Dari pembacaan yang terakhir katakan ibadahmu yang sejati. Bagaimanakah
yang sesungguhnya yang dikatakan ibadah yang sejati tersebut. Ibadah yang sejati akan membawa kebahagiaan atau berkat buat kita semua. Kalau kita bisa merenungkan, memaknai ibadah yang sesungguhnya itu. Sebab dikatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dikatakan ibadah yang sejati, kita harus mempersembahkan tubuh kita, segenap hidup kita, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Maka daripadanya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan ada janji-janji Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, bukan hanya di bumi ini saja, tapi Tuhan berjanji melalui ibadah kita yang kita lakukan dengan perkenanan Tuhan, Dia akan memberkati kita pula sampai di sana nanti. Dalam pembacaan lebih jauh lagi dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat, katakan latihan badan terbatas. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan di sana, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ibadah yang berkenan yang telah kita persembahkan segenap hidup kita, menjadikan persembahan yang kudus dan berkenan. Ada janji Tuhan yang akan kita dapati, yaitu berkat bukan hanya hidup di bumi ini saja, tapi kita akan memperoleh berkat juga untuk hidup yang akan datang. Marilah kita memaknai dan memahami betapa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu artinya tunduk dan hormat kepada Tuhan, atau ibadah itu adalah kebaktian kepada Tuhan. Mari kita naikkan begini sungguh-sungguh, agar kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Mengenai ibadah yang kita lakukan, ada janji Tuhan. Tuhan akan memberkati makanan kita, minuman kita, bahkan penyakit kita akan disembuhkan. Berbakti soal nama. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. Berbakti soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan air, segala penyakit ini sembuhkan. Sekali lagi, berbakti soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan air, segala penyakit disembuhkan. Namun mengapa banyak orang berkata, saya tidak mendapatkan berkat melalui ibadah saya pada hari ini atau ibadah-ibadah yang lain. Mari kita mengintrospeksi diri kita, mengoreksi diri kita. Apakah kita benar-benar sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, menjadikan persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah Bapa di surga? Jangan berkata kita tidak diberkati oleh Tuhan barang ibadah kita. Berkat Tuhan itu telah disediakan dalam setiap kita datang kepada Tuhan. Kita beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, jiwa kita dipuaskan. Melalui pujian penyembahan kita, hati kita terangkat kepada di hadapan hadirat Tuhan. Ibadah adalah ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan, dan kita akan menciptakan suasana kebahagiaan bagi orang lain. Jadi ibadah kita ini,
Kita membagi berkat buat sesama kita di samping kiri kanan kita melalui hidup kita, mereka diberkati. Marilah kita mempraktikkan dalam setiap kita lakukan ibadah. Jadikanlah ibadah itu kita mau senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kita bisa mengundang hadirat Allah, agar kiranya hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah ibadah kita. Suasana surga ada di tengah kita, kita dapat rasakan. Ujang berkata suasana surga, ya, suasana surga turunlah. Kalau suasana surga turun di hati kita, turun di ruangan ini, betapa sungguh kita diberkati oleh Tuhan. Jadi kita melihat ada beberapa hal di sini dalam hal ibadah yang sejati yang dapat membawa kita dalam suatu kebahagiaan dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jikalau kita memuliakan Allah dan kita berkenan kepada Dia, tidak menjadikan ibadah kita seperti ibadah yang biasa-biasa saja, atau ibadah yang rutinitas kita lakukan setiap hari Minggu jam 7 pagi kalau di GB Bor panas kita datang. Ya mungkin kita datang tidak dengan persiapan, atau kita datang ibadah dengan kekesalan, marah-marah. Kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Seorang hamba Tuhan berkata, kalau kita mau ibadah hari Minggu pagi, satu sore atau satu malam kita sudah persiapkan diri. Kalau seorang hamba Tuhan, dia siapkan bajunya, kemejanya, celananya, sepatunya, kaos kakinya, dasinya, jasnya warna merah atau warna putih atau hitam, dia siapkan. Jangan udah hari Minggu pagi jam 6 ibadah jam 7, jam 6 baru cari-cari kaos kaki di mana. Nggak tahu kaos kaki ini dibawa anjing. Marah-marah sama istrinya. Bagaimana bisa mendapat berkat? Kita beribadah kepada Tuhan, mau ibadah sudah marah-marah, cari kaos kaki. Jangan-jangan cari kaos dalam dan sebagainya, tidak didapati marah-marah. Atau kita marah-marah dengan istri kita karena dia dandan make terlalu lama, kita marah-marah. Mari koreksi diri kita. Kita harus mempersiapkan setiap kita untuk kita menghadap Tuhan melalui ibadah kita, supaya dengan segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang pernah katakan, memang ibadah itu kalau kita merasa cukup, ibadah kita laksanakan dengan rasa cukup, maka melalui ibadah kita itu kita mendapatkan keuntungan besar. Bukan hanya janji-janji Tuhan dikatakan di sini, tapi kita akan mendapatkan keuntungan besar. Ya, untungku besar karena Yesus milikku. Beberapa hal yang perlu kita harus maknai dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kita dikatakan Kristen saja. Sebagai pengikut Kristus kita sudah lama menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, tapi kita tidak dapat memaknai dan tidak mengerti apakah arti ibadah itu yang sesungguhnya. Kita hanya beribadah karena kita orang Kristen. Kita ke gereja karena kita dikatakan keturunan Kristen. Dari lahir saya sudah Kristen. Apalagi saya dari nenek moyang saya sudah Kristen. Bapak saya pendeta, om saya pendeta. Saya pun hari ini jadi pendeta Gembala Sidang. Tapi kalau tidak memaknai, tidak mengerti sesungguhnya arti dan ibadah yang sejati itu. Bahkan tiap kali kita melakukan ibadah, tidak ada berkat Tuhan yang kita dapat menikmati, dapat kita raih. Alangkah suenya bagi kita. Kata lain, suwe itu sial. Lebih baik kita tidak usah beribadah kepada Tuhan, lebih baik. Ya, nggak usah ke gereja. Ini tegas dan jelas. Hari-hari ini dalam masa kesulitan dan kesukaran, ya, dalam panca pandemi virus corona, kita dilarang tidak boleh ibadah di gedung gereja, di rumah kita masing-masing. Oh, ini kesempatan bagi yang malas ke gereja. Ke gereja dia malas, apalagi mau ibadah di rumah, mending dia tidur ngorok sekalian. Ini kesempatan bagi orang-orang yang malas. Wah, puji Tuhan.
nggak ke gereja. Haleluya. Haleluya, lama lupa ya. Dia lupa lagi tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang kita akan dapati untuk kita mencapai ibadah yang sejati, untuk membawa kita dalam kebahagiaan. Bahagia keluarga kita, bahagia satu dengan yang lain. Jadi suasana ibadah itu kita harus memberikan kebahagiaan buat orang lain. Melalui hidupan kita orang lain berkata, puji Tuhan, ibu ini bisa memberkati saya. Bukan hanya berkat secara jasmani. Janji yang Tuhan janjikan bukan berkat hanya jasmani yang Dia akan berikan, tapi berkat rohani pun Tuhan akan sediakan. Jadi dalam suasana kalau kita menciptakan bahagia di dalam ibadah kita yang sungguh luar biasa, yang tidak akan didapati oleh orang lain. Dalam kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita bisa merenungkan dalam ibadah kita tersebut. Hal yang pertama kita akan lihat di sini dari pengertian ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati akan membawa kebahagiaan dan berkat buat kita. Yang pertama, ibadah yang sejati tidak tergantung pada apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi ibadah sejati itu tidak tergantung dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Banyak orang yang tergantung. Ibadah kalau tidak ada sound systemnya, aduh tidak mantap. Ibadah keyboardnya nggak bermerek, aduh pujiannya nggak ngangkat, nggak naik. Ibadah kalau tidak banyak orang, waduh rasanya kurang. Apalagi kalau gedungnya tidak ber-AC dan juga mungkin di gereja banyak anjingnya, waduh lagi sial lagi. Kita mau puji Tuhan suara anjing gonggong, boom! Kita kaget, untung gak jantungnya bisa mati gitu ya. Jadi ibadah itu tidak tergantung dengan apa yang ada di dalam dunia. Apa-apa saja yang ada dalam dunia ini. Tadi saya sudah ungkapkan, kita beribadah kepada Tuhan tidak tergantung dengan keadaan. Tergantung kepada keadaan di lingkungan kita ibadah. Seperti hari ini, puji Tuhan ya, seberapa kita yang ada dalam ruangan tempat ini ada keyboard. Haleluya. Ya, di studio ini puji Tuhan. Di belakang ya GB Borpanas. Haleluya. Ya. Ini yang bukannya promosi, memperkenalkan Gereja Betel Indonesia Jemaat Borpanas. Ini jemaat yang sudah tua. Ya. Generasi kedua saya. Bapak saya melayani Tuhan udah kurang lebih sekitar 60-an tahun. Ya. Ya. Kalau masih hidup ya, saya lanjutkan. Jadi GB Borpanas itu jemaat yang sudah tua, sudah sekitar 60 tahun. Itu perlu kita memperkenalkan. Jadi saudara-saudara yang di dalam Tuhan, khususnya jemaat GB Borpanas, dimanapun kita berada. Mungkin juga jemaat-jemaat ada yang di luar pulau, mungkin lagi ya kesempatan pulang kampung sebelum di PSBB tidak boleh pulang mudik atau pulang kampung. Mungkin ada yang di Sulawesi, ada yang di Lampung. Saudara punya HP bisa buka ya di YouTube Suara Gembala GB Borpanas, bisa nonton, bisa beribadah seperti pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita tetap beribadah itu tidak bergantung dengan keadaan situasi kita. Kita ibadah di rumah, di gereja pun, dimanapun kita beribadah. Kalau Yesus, Roh Kudusnya hadir di tengah-tengah kita, itu menjadikan ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kita ibadah di gedung yang besar dengan jumlah bilangan yang kuantitas jumlahnya yang ribuan, tapi andai kata Tuhan Yesus tidak hadir di tengah-tengah, suasana surga tidak ada di tengah-tengah ibadah itu, ibadah tidak membawa berkat buat setiap orang yang mau beribadah. Puji Tuhan, kalau kita merasa sukacita, ada kegembiraan, ada damai sejahtera,
Karena kita memaknai ibadah kita tidak tergantung dengan situasi keadaan kita. Walaupun kita dilarang tidak beribadah di dia, puji Tuhan, kita masih dapat ibadah di rumah kita masing-masing. Sebab itu kita tetap mengucap syukur di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kita tetap mengucap syukur dalam suka maupun duka, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan kesukaran, kesulitan, ya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Selagi masih ada kesempatan Tuhan berikan kita kesempatan beribadah, lakukanlah hal itu. Yang kedua dari bagian ini, kita tidak tergantung dengan apa yang kita punyai, tidak tergantung apa yang kita miliki, karena harta kekayaan itu tidak membuat kita bahagia. Kalau Yesus ada dalam hati kita, kita bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita. Jadi harta kekayaan itu tidak membuat kita ya tergantung kepadanya. Kekayaan harta milik yang kita punyai hari ini itu bisa sirna, bisa musnah dengan seketika. Seandainya kebakaran atau kena bencana alam, ya apa namanya itu, gempa bumi maupun juga tsunami, habis semua. Tapi milikilah hal kerajaan Allah itu adalah kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera dan sukacita. Di dalam Roh Kudus kita mendapatkan berkat Tuhan. Hal yang ketiga, kita tidak tergantung kepada manusia. Banyak orang kan datang ibadah ke gereja, dia hanya mencari yang pendeta, mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan ini, wah mantap, luar biasa. Tapi begitu dia datang ke hamba Tuhan tersebut yang dia idam-idamkan, yang dia kultuskan, kecewa. Dia pulang dengan kecewa. Inilah banyak orang yang datang ya ke gereja tidak tepat sasaran dan tidak mendapatkan kepuasan hatinya. Datang kosong, pulang jadi omongan kosong. Jadi kita beribadah tidak mencari manusia, tidak mengkultuskan manusia. Siapapun yang melayani dalam ibadah tersebut, kalau Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita, Tuhan hadir, Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kita, kita tidak mengkultuskan seorang manusia. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus Kristus, Tuhan hadir di tengah-tengah. Jadi kita tidak perlu kecewa, tidak merasa bagaimana kalau orang sedikit yang ibadah. Yang menentukan ibadah kita itu bukan kuantitas tapi kualitas rohani yang kita dapat. Melalui kualitas berkat rohani yang kita terima, waduh luar biasa. Saya percaya jemaat anggota biasa bisa menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Jadi tidak tergantung dengan pendeta, dengan seorang hamba Tuhan. Jemaat pun bisa menjadi seorang hamba Tuhan kalau dia benar-benar merendahkan hati belajar. Dia menyikapi dengan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, dia sekali waktu bisa jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, yang keempat, katakan tidak bergantung kepada kemampuan diri sendiri. Tidak tergantung dengan kemampuan diri sendiri. Jangan berkata kalau tidak ada saya, ibadah tidak, mantap tidak diberkati. Kalau bukan saya yang khotbah, ibadah tidak diberkati. Dan hal-hal yang lain. Jangan mengandalkan manusia. Sehebat-hebatnya manusia, tetap dia manusia bisa mati. Sekaya-kayanya orang manusia, kekayaan bisa hilang dan bisa sirna. Kita andalkanlah Tuhan. Di dalam Amsal 3 yang kelima, percayalah kepada Tuhan dan janganlah andalkan kekuatanmu, andalkan manusia. Terkutuklah, Yeremia pasal 17 ayat yang kelima katakan, terkutuklah orang yang datang kepada Tuhan, tapi diberkatilah ayat yang ketujuh, kita mengandalkan kepada Tuhan.
Inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan dari bagian mengenai ibadah yang sejati, yang membawa kita bahagia dan berkat yang Allah berikan kepada kita. Hal yang pertama, hal yang kedua, ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Langkah yang pertama untuk tindakan kita, jika kita mengenal kasih Bapa di surga, kasih Bapa yang begitu besar, yang mengasihi kita orang berdosa, telah mengaruniakan anaknya, memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus buat kita semua, agar kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di tempat Allah Bapa yang tersediakan kepada kita sekalian. Yang kedua, kita belajar mengerti firman Allah. Yang ketiga, kita saling mengasihi. Inilah anjuran Yesus Kristus. Kita saling mengasihi, rukun cinta satu dengan yang lain, saling kasih mengasihi. Hal yang keempat, dalam ibadah yang sejati itu Tuhan menganjurkan, menginginkan, bahkan memberikan kita satu tanggung jawab untuk kita rela berkorban untuk pekerjaan. Berkorban, memberikan apa yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, kita tahu posisi kita di dalam Tuhan. Kita bukan lagi anak-anak yang tidak terbilang, anak-anak yang tidak dihitungkan, bukan hanya sebagai anak atau kuyos, tapi dalam ayat ini dikatakan kita adalah sahabat. Di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-14 dan yang ke-15, seorang sahabat. Seorang sahabat dia bisa menceritakan sesuatu kepada sahabat. Jadi kesimpulan semuanya, Tuhan menginginkan kita supaya kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan kita rela berkorban, dengan kita melayani, tahu posisi kita sebagai orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan layakkan kita sebagai sahabatnya. Dan kita melayani Tuhan dasarnya adalah mengasihi Bapa di sorga. Maka sebab itu kita melayani Tuhan, pasti kita rela berkorban. Tanpa pengorbanan yang kita lakukan sebab kita tidak tahu arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Kalau kita tahu melayani Tuhan itu adalah karena dasarnya kasih Allah Bapa di surga, maka kita rela berkorban. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan beberapa hal yang kita telah terima pada pagi hari. Inilah yang membuat kita semua agar kita dapat memaknai setiap kali kita beribadah. Jadikanlah ibadah itu ibadah yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Maka kita akan menuruti segala perintahnya dan tinggal di dalam Tuhan. Kemudian kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam segenap hidup kita. Kita mengasihi sesama kita, mengasihi tidak pandang bulu, mengasihi tidak lihat latar belakang mereka, tapi dengan tulus ikhlas kita mengasihi mereka. Kita berkorban tidak melihat untung ruginya kita berkorban atau ada imbalan di balik pemberian kita. Dalam penyampaian firman Tuhan ini, bagi setiap kita orang percaya, kita harus hidup dalam suasana kasih Kristus. Hanya kasih Tuhan saja yang bisa mempersatukan kita satu dengan yang lain. Puji Tuhan bila kita diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini melalui ibadah kita pagi hari. Mari sama kita berdiri semua. Kita angkat satu pujian bahwa dalam setiap ibadah kita itu kita harus bisa memuliakan Dia, bahkan kita menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat satu pujian menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya.
batu karang penantian akan terganti. Akan punya dari awal. Kaum wanita saja, kaum pria kita berdoa. Kaum wanita, kaum bapak kita berdoa. Menyenangkan haleluya. Disingkatnya kesempatan berada karena anugerahmu. Direnungkan hati ini, kata dan perbuatan di semua rencanamu, semua cita-citamu, seluruh kehendakmu. Nyanyikan bersama. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku, amin, untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, engkau kesukaanku, batu karang penantian tak akan terganti. Mari bersama. Engkau ciptakan aku, nyanyikan pujian ini. Engkau ciptakan aku, amin, untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, di mana engkau ada, aku rindu berada. Masih engkau kesukaanku, batu karang penantian tak akan terganti. Engkau kesukaanku, engkau kesukaanku, batu karang penantian tak akan tergantikan. Kita hening sejenak. Mari kita bersama merenungkan kasih Tuhan. Kita mau menyenangkan, memuliakan Allah Bapa di surga. Ada begitu besar kasih-Nya, kemurahan yang melebihi daripada hidup kita ini. Apakah yang menjadi balasan kita kepada Tuhan dalam hal kebaikan-Nya dan anugerah-Nya? Marilah kita di hari-hari yang sangat memprihatinkan ini, kita mau menyenangkan Tuhan sekalipun kita tidak dapat berjumpa dengan jemaat-jemaat yang lain. Kita percaya Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak hanya ada berada di gedung gereja saja, tapi Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Kalau kita mau membuka hati, kita mempersembahkan segenap hidup kita, mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati, yang mengandung satu kebahagiaan dan berkat yang Tuhan telah janjikan buat kita semua. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat-berkat rohani pun Tuhan telah sediakan. Bukan berkat di dunia ini saja, tapi Tuhan berjanji kita akan diberkati sampai
langit baru, bumi yang baru. Kita boleh mensyukuri hal ini karena begitu baik Allah kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Rasakanlah hadiratnya hadir di tengah-tengah kita. Rasakanlah pimpinan penyertaan melalui Roh Kudus-Nya kepada kita sekalian. Dimanapun kita berada, di tempat ini maupun di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, terasakan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Yakin dan percayalah, kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan ruang lingkup tempat maupun juga dengan situasi keadaan apa yang ada pada kita. Tapi Roh Kudus itu dia ada dalam setiap hidup kita. Gereja itu adalah tubuh kita masing-masing. Baik Allah itu adalah hidup kita. Jadikanlah kita berkenan kepada Tuhan. Jadikanlah rumah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yakinlah dan percayalah, maka doa-doa kita itu akan mengandung kuasa Allah yang sungguh luar biasa. Tuhan berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan Allah. Marilah kita mau berdoa. Naikkanlah doa-doa kepada Tuhan. Dia tidak pernah tersembunyi buat kita menghampiri Dia. Angkatlah tangan kita, serukanlah kepada Tuhan. Kita mengangkat hati kita menyerah kepada Tuhan. Serahkanlah segenap hidupmu, segala persoalan masalah yang kita hadapi. Kalau kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dia akan membela kita, sebab Dia dalam membela kita. Tuhan akan menolong kita, sebab Tuhan menolong kita. Yang masa mengalami kesukaran, kesulitan, bahkan mengalami duka cita, Dia adalah penghibur kita semua. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datang Tuhan pada pagi hari bersama dengan seluruh keluarga anggota jemaat GP Borpanas Tuhan. Kami menyadari kami adalah orang-orang berdosa. Kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya dengan kesucian kekudusan kami dapat menghampiri-Mu Tuhan. Tanpa kekudusan, tanpa kesucian tidak seorang pun yang layak untuk menghadap Engkau adalah Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia Tuhan. Tetapi melalui pengorbanan Kristus telah dibuka tabir keselamatan itu, sehingga kami boleh layak menyebut Engkau Tuhan sebagai Bapa di sorga, Bapa yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pergumulan masalah, kesulitan kami di masa-masa ini Tuhan, Tuhan tak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Hamba berdoa kepada ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah seluruh anggota GB Jumat GB Borpanas Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja pemuda sampai lansia Tuhan, berkati mereka. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dengan bilur Tuhan Yesus Kristus. Melalui ibadah kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan Tuhan. Engkau memberkati makanan kami, minuman kami Tuhan. Ini bukan janji-Mu buat kami semua. Di dalam masa kesukaran Tuhan sudah pernah meninggalkan kami Tuhan. Ada waktunya kami akan keluar dari masa kesukaran Tuhan. Tolong memberkati Tuhan buat para tim dokter medis yang menangani Tuhan pandemi virus corona Tuhan, di rumah sakit Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Engkau lindungi mereka, berikan mereka pagar kesehatan buat mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan tidak terimbas, tidak terpapar, karena Tuhan menolong orang-orang yang sedang mereka tolong itu Tuhan, yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa mengangkat seraya doa kami kepada-Mu Tuhan, untuk bangsa dan negeri kami Tuhan. Tolong berkati bangsa ini Tuhan, untuk presiden kami Tuhan. Itu sangat, Tuhan, beban yang sangat berat yang dia pikul, yang dia alami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau kasihani Tuhan, berikan belas kasihan-Mu Bapak buat Bapak Jokowi Tuhan, yang seluruh keluarganya, buat wakil presiden, para menteri Tuhan, yang beberapa besar dana yang mereka gunakan
COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya kemuliaan Allah akan dinyatakan di negeri bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para mahasiswa-mahasiswi Sinari Betel Tuhan. Ada beberapa pun orang yang sedang Tuhan isolasi di rumah sakit sementara Tuhan, di Wisma Atlet Kemayoran Tuhan. Berkati mereka, para dosen pengajar, para rektornya Tuhan, supaya dia dapat memperhatikan para mahasiswa dan siswanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan gereja-gerejamu yang tersebar di seluruh pelosok penjuru bahkan Indonesia. Bahkan sedang berdoa buat teman-teman Tuhan yang ada di GBW Jalan Pepaya 2. Tuhan Engkau berkati kami semua. Sekalipun kami tidak dapat berjumpa satu yang lain, tetapi Tuhan di dalam alam roh kami berjumpa dengan mereka semua. Damai sejahtera Engkau berikan kepada kami semua, sukacita-Mu Tuhan. Kami percaya sekali waktu kami akan berjumpa kembali mereka berada bersama-sama di gereja yang ada di Pepaya. Inilah yang kita sembahyang kami, ampuni dosa perbuatan kami. Dalam nama Yesus berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak sekalian, kita sudah mengakhiri kebaktian kita, kita sudah memuji Tuhan, sudah firman Tuhan. Saatnya Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan bisa memberikan persembahan melalui kelompok-kelompok doa, atau bisa memberi persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang telah tertera di tayangan YouTube yang Anda miliki, maupun perpuluhan persembahan yang Bapak Ibu memberikan dengan sukacita. Pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita akhiri kebaktian kita semua, berdiri semua. Berdiri semua kita berpujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang sungguh luar biasa yang memberkati kita semua. Percayalah Tuhan ada dalam setiap hidup kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Kau memberkati setiap kami semua Tuhan, umat GBW Berpanas yang ada di rumah mereka masing-masing. Mungkin ada perjalanan pulang kampung dan sebagainya, Tuhan tolong mereka semua. Yakin dan percaya menjadikan ibadah kami pada pagi hari ini ibadah yang memberkati kami semua Tuhan. Bukan hanya berkat buat kami di dunia ini saja Tuhan, tapi Tuhan Kau berjanji memberkati kami sampai kepada kami berjumpa dengan Kau di langit baru, bumi yang baru. Akhirnya Bapa di sorga, kami mohon rahmat dan berkat-Mu, Kau limpahkan, Kau curahkan buat kami sekalian. Arahkanlah hatimu Bapak sekalian, dan terimalah segala berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allah.
kasih Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.